Kemarin ada subscriber yang request buat bahas tentang filsafat etika, terutama untuk menganalisis permasalahan paradoks tentara, di mana tentara itu kan di sisi lain dianggap sebagai pahlawan, baik karena telah membela negaranya, tetapi di sisi lain dianggap sebagai penjahat karena telah membunuh banyak manusia. Nah, bagaimana filsafat etika melihat paradoks tersebut? Jadi gini teman-teman, sebenarnya paradoks tentara itu adalah salah satu contoh dari dilema etika, yaitu situasi di mana agen atau tentara itu berada di bawah dua atau lebih persyaratan moral yang saling bertentangan. Karena apa? Karena dalam hal ini, tentara itu dihadapkan pada pilihan antara membela negaranya atau menjaga nilai-nilai kemanusiaan. Kalau misalkan tentara memilih untuk membela negara, dia mungkin harus membunuh manusia yang lain yang dianggapnya sebagai musuh. Kemudian kalau misalkan tentara lebih memilih untuk menjaga nilai-nilai kemanusiaan, dia mungkin harus mengkhianati negaranya dan menolak perintah atasan. Di mana kedua pilihan ini tentu memiliki konsekuensi moral yang berat dan tidak ada yang lebih baik dari pilihan ini. Makanya dari sudut pandang filsafat etika, paradoks tentara ini sebenarnya bisa kita analisis dengan menggunakan beberapa teori etika yang ada. Nah, beberapa teori etika yang umum itu biasanya itu bisa digunakan adalah teori etika teleologi, kemudian etika deontologi, etika kebijakan atau etika kebajikan, dan etika situasional. Mari kita coba bahas satu persatu. Yang pertama, etika teleologis. Jadi aliran etika teleologis ini itu adalah aliran etika normatif yang menilai moralitas suatu tindakan itu berdasarkan tujuan atau hasil akhirnya. Makanya teori etika ini itu bersifat utilitarian, yaitu mengutamakan kebahagiaan atau kesejahteraan terbesar bagi sebanyak-banyaknya orang. Dengan menggunakan teori etika teleologi, paradoks tentara itu dapat diselesaikan dengan mempertimbangkan manfaat atau kerugian dari setiap pilihan dari tentara itu. Makanya dari sudut pandang aliran ini, tentara itu bisa memilih untuk membela negara jika memang dia percaya bahwa hal itu akan menghasilkan manfaat yang lebih besar bagi kesejahteraan dan keamanan negaranya daripada kerugian yang ditimbulkan oleh pembunuhan manusia. Tetapi di sisi lain, tentara juga bisa nih untuk memilih untuk menjaga nilai-nilai kemanusiaan kalau misalkan memang dia percaya bahwa hal itu akan menghasilkan manfaat yang lebih besar bagi martabat dan hak asasi manusia daripada kerugian yang ditimbulkan oleh pengkhianatan negaranya. Ini kejadian ini ada ya, real di dunia nyata. Contohnya misalkan Paul Tibbets, yaitu seorang pilot yang menjatuhkan bom Little Boy di Hiroshima. Itu salah satu sejarah terbesar ya, bahwa gara-gara Paul Tibbets ini menjatuhkan bom atom di Hiroshima, dia membunuh kurang lebih 80.000 orang saat itu. Dan di akhir, korban yang diakibatkan oleh bom atom itu kurang lebih 200.000 orang. Bayangkan, dia sekali membunuh orang bukan satu atau dua orang, tetapi langsung 80.000 orang saat itu juga. Dan setelah itunya korban menjadi kurang lebih 200.000 orang. Kemudian banyak pihak yang mengecam tindakan Paul Tibbets ini, bahwa orang ini hatinya terbuat dari apa gitu. Kok tega-teganya membunuh warga sipil yang tidak berdosa sampai puluhan ribu, bahkan akhirnya sampai ratusan ribu. Bahkan ketika diwawancarai, dia merasa tidak menyesal sama sekali atas tindakannya tersebut. Makanya banyak yang ngecam, wah ini orang nggak punya moral, nggak punya hati nurani. Tetapi teman-teman, saya menemukan satu wawancara ketika Paul Tibbets ditanya terkait apakah dia menyesal telah menjatuhkan bom di Hiroshima. Ternyata dia tidak menyesal dan alasannya itu luar biasa. Karena kalau dia tidak menjatuhkan bom di Hiroshima, memang dia menjatuhkan bom itu akhirnya menimbulkan korban yang sangat banyak, yaitu sekitar 80.000 sampai 200.000 nyawa yang melayang. Tetapi kalau tidak dijatuhkan bom itu, kemungkinan perang dunia itu tidak akan berhenti. Perang dunia kedua ya, itu tidak akan terhenti dan akan lebih banyak memakan jiwa. Bahkan kalau kita lihat sejarah, Perang Dunia Kedua itu kan memakan korban hampir sekitar 40 sampai 50 juta orang. Kalau tidak dihentikan dengan bom Hiroshima itu, bisa jadi
korbannya itu akan jauh lebih banyak lagi, puluhan juta, bukan ratusan ribu lagi. Makanya Paul Tibet itu malah bangga mendapatkan tugas untuk mengebom Hiroshima. Karena dengan dia membunuh 80 ribu nyawa, sebenarnya di sisi lain dia telah menyelamatkan jutaan nyawa akibat Perang Dunia Kedua. Dan juga banyak hikmahnya kan, karena terjadinya bom Hiroshima ini Indonesia juga jadi merdeka kan. Penjajahan dari Jepang hengkang pulang ke Jepang. Ini cuplikan hasil wawancaranya. They give it to me. I can do it, and I will do it. And by doing so, I might take some lives, but I'll save many more. And that's the thought that grew Ya, me. jadi dia mengatakan sendiri ya bahwa I can do it, I will do it. Bahkan dia bangga telah menjatuhkan bom di Hiroshima. Mungkin bagi beberapa orang dia itu sebagai penjahat ya, tetapi bagi beberapa orang yang lain dia itu sebagai pahlawan karena telah menghentikan Perang Dunia Kedua. Itu teori etika yang pertama. Kemudian teori etika yang kedua yaitu etika deontologis. Aliran etika ini adalah aliran etika normatif yang menilai moralitas suatu tindakan berdasarkan kewajiban atau ketaatan terhadap hukum atau prinsip moral. Jadi, etika deontologis ini bersifat imperatif, yaitu mengharuskan manusia untuk bertindak sesuai dengan akal budi atau hati nuraninya. Contoh, misalkan etika deontologis ini diantaranya seperti etikanya Immanuel Kant yang kemarin saya bahas di video sebelumnya, kemudian etika agama, etika hak asasi manusia, dan yang lainnya. Nah, kalau kita menggunakan etika deontologi ini untuk menganalisis paradoks tentara, itu kita bisa menyelesaikannya dengan mengikuti kewajiban atau aturan universal yang berlaku bagi semua manusia. Jadi, dalam sudut filsafat etika ini, tentara dapat memilih untuk membela negaranya jika dia percaya bahwa hal itu adalah kewajibannya sebagai warga negara dan anggota militer. Akan tetapi di sisi lain, tentara juga bisa memilih nih untuk menjaga nilai-nilai kemanusiaan jika dia percaya bahwa itu adalah kewajiban sebagai manusia dan anggota masyarakat global. Jadi bedanya apa dengan aliran filsafat yang sebelumnya? Kalau yang sebelumnya itu pertimbangannya itu adalah manfaat yang lebih besar yang mana? Apakah membunuh manusia atau membela negaranya? Kalau yang kedua ini, pertimbangannya itu adalah tadi, etika atau moralitasnya. Lebih bermoral mana, membela negaranya atau membela kemanusiaan. Kemudian yang ketiga yaitu etika kebajikan. Nah, kalau etika kebajikan ini adalah aliran filsafat etika yang memperlakukan konsep kebajikan moral sebagai pusat etika. Jadi etika kebajikan ini berfokus pada karakter dan motivasi dari tentara tersebut, bukan pada aturan atau hasil tindakan mereka. Berbeda lagi nih dari dua yang sebelumnya. Jadi etika kebijakan itu berasal dari para filosof Yunani kuno, khususnya Socrates, Plato, dan Aristoteles, di mana mereka menganggap bahwa kehidupan yang baik adalah kehidupan yang sesuai dengan kebajikan seperti kebijaksanaan, keberanian, kesederhanaan, dan keadilan. Kalau kita menggunakan sudut pandang aliran filsafat ini, maka paradoks tentara itu dapat diselesaikan dengan mengembangkan karakter atau sifat baik dari agen tersebut, dari tentara tersebut. Sehingga tentara ini bisa memilih untuk membela negara jika dia percaya bahwa itu akan menunjukkan kebajikan seperti patriotisme, loyalitas, keberanian, dan disiplin. Tetapi tentara juga bisa memilih nih untuk menjaga nilai-nilai kemanusiaan jika dia percaya bahwa hal itu menunjukkan kebajikan seperti kasih sayang, empati, keadilan, dan integritas. Jadi hampir seolah-olah mirip ya, tetapi yang menjadi bahan pertimbangannya itu berbeda-beda. Dan yang terakhir itu adalah etika situasional. Aliran filsafat ini adalah aliran filsafat etika yang mempertimbangkan situasi atau konteks tertentu dalam menentukan tindakan moral yang tepat. Etika situasional ini tidak mengikuti aturan moral yang mutlak atau universal, melainkan menyesuaikan diri dengan tujuan, dampak, alternatif yang ada dalam setiap situasi. Makanya etika situasional ini bersifat fleksibel, pragmatis, dan realistis dalam menangani masalah-masalah moral yang kompleks dan dinamis. Sehingga, gini teman-teman, etika situasional ini berkaitan erat dengan bidang administrasi publik ya, sebenarnya itu. Jadi etika ini tuh digunakan untuk pembuatan kebijakan di mana kebijakan itu harus mempertimbangkan berbagai faktor dalam membuat keputusan yang berdampak pada masyarakat.
Kalau kita mau menggunakan teori etika situasional ini untuk menganalisis paradoks tadi, itu bisa kita selesaikan dengan memperhatikan konteks atau situasi tertentu yang dihadapi oleh tentara. Jadi lihat situasinya. Sehingga tentara itu bisa memilih untuk membela negara jika dia percaya bahwa hal itu adalah respon yang tepat atau proporsional terhadap ancaman atau agresi yang datang dari pihak lawan. Di sisi lain, tentara juga bisa nih untuk memilih untuk menjaga nilai-nilai kemanusiaan jika dia percaya bahwa hal itu adalah respon yang tepat dan proporsional terhadap penderitaan atau ketidakadilan yang dialami oleh pihak lawan. Contohnya ada dalam sejarah, yaitu salah satu tentara Amerika namanya Hugh Thompson. Dia itu adalah seorang pilot helikopter Amerika Serikat yang bertugas di Vietnam pada tahun 1968. Dia itu menolak perintah dari atasannya yang menyuruhnya untuk menyerang desa My Lai, yaitu tempat terjadinya pembantaian massal terhadap rakyat sipil Vietnam oleh tentara Amerika. Dia malah mendaratkan helikopternya di antara tentara dan korban dan mengancam akan menembak siapa saja yang mencoba membunuh orang-orang tak berdosa ini. Bahkan dia menyelamatkan beberapa orang Vietnam yang masih hidup dan membawa mereka ke tempat yang aman. Jadi dia mengkhianati negaranya nih. Menolak perintah atasan karena situasinya itu tidak seperti itu. Jadi itu adalah salah satu sejarah kelam di Vietnam ya, sejarah paling berdarah dalam perang Vietnam. Dan seorang pria kurang lebih berusia 25 tahun, yaitu tadi, mengubah jalan pertempuran dari pengkhianatan menjadi pahlawan. Nah, tindakan heroiknya itu bahkan tercatat dalam sejarah militer Amerika Serikat. Teman-teman nanti bisa baca di artikel ini kisahnya, di mana dia diperintahkan untuk membantai tadi warga sipil Vietnam, tetapi ketika situasinya sudah selesai, tetapi ternyata banyak tentara Amerika yang membantai penduduk lokal Vietnam yang tidak bersenjata dan masyarakat tidak berdosa. Kemudian dia malah justru membela orang-orang Vietnam dan menyelamatkannya. Nah, tindakan Hugh Thompson ini adalah salah satu contoh tadi etika situasional. Dia berani menentang atasannya demi menyelamatkan warga sipil yang tidak bersalah. Mungkin itu ya teman-teman, sedikit tentang analisis bagaimana cara menyelesaikan paradoks tentara ini. Kadang tentara itu dianggap baik, kadang dianggap buruk. Di sisi lain dianggap sebagai patriot, di sisi lain dianggap sebagai penjahat kemanusiaan. Tetapi terkadang dianggap sebagai pengkhianatan, tapi di sisi lain dianggap sebagai pahlawan. Jadi tergantung dari mana sudut pandang kita untuk melihat paradoks tersebut. Semoga ini bisa sedikit menambah wawasan teman-teman, dan jika ada request pembahasan silahkan tulis di kolom komentar.